Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tahap kelahiran dan pengaruh perkembangan pasca lahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap persalinan. Dalam pengertian sehari-hari, persalinan sering diartikan serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain. Berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan kekuatan ibu sendiri. Ada beberapa pengertian persalinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persalinan adalah suatu proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Moore 2001. Yang kedua, persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12-14 jam. Miles 1996. Yang ketiga, persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Prawiroharjo 2002. Yang keempat, persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Prawiroharjo 2002. Pada topik 1 telah dibahas tentang pengertian persalinan, tujuan dari persalinan, dan juga tanda-tanda terjadinya persalinan. Sekarang, pada topik 2 akan dibahas tentang tahapan persalinan. Sebagai seorang bidan, Anda diharapkan mengerti dan bisa mengenali tahapan yang terjadi pada persalinan. Dengan mempelajari topik 2 ini, diharapkan mampu mendeskripsikan mekanisme persalinan kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Kala 1, persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus pada pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm. Persalinan kala 1 berlangsung 18-24 jam dan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten persalinan dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks kurang dari 4 cm sampai 10 cm, biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih per jam hingga pembukaan lengkap 10 cm. Fase aktif. Fase ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya meningkat. Kontraksi dianggap adekuat atau memandai jika terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Fisiologi kala 1, kontraksi uterus mulai dari fundus dan terus menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Kontraksi berakhir dengan massa yang terpanjang dan sangat kuat pada fundus selagi uterus kontraksi
kontraksi dan relaksasi memungkinkan kepala janin masuk ke rongga pelviks. Yang kedua, ada serviks. Sebelum onset persalinan, serviks berubah menjadi lembut. Serviks berhubungan dengan kemajuan pemendekan dan penipisan serviks. Panjang serviks pada akhir kehamilan normal berubah-ubah beberapa milimeter sampai 3 cm. Dengan mulainya persalinan, panjangnya serviks berkurang secara teratur sampai menjadi pendek, hanya beberapa milimeter. Serviks yang sangat tipis ini disebut sebagai menipis penuh dilatasi berhubungan dengan pembukaan progresif dan serviks. Untuk mengukur dilatasi atau diameter serviks digunakan ukuran sentimeter dengan menggunakan jari tangan saat pemeriksaan dalam. Serviks dianggap pembukaan lengkap setelah mencapai diameter 10 cm. Kala 2. Persalinan kala 2 dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Proses ini berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. Tanda dan gejala kala 2. Tanda-tanda bahwa kala 2 persalinan sudah dekat adalah: yang pertama, ibu ingin meneran; yang kedua, perinem menonjol; yang ketiga, vulva, vagina, dan sphincter anus membuka; yang keempat, jumlah pengeluaran air ketuban meningkat; yang kelima, his lebih kuat dan lebih cepat 2-3 menit sekali; yang keenam, pembukaan lengkap 10 cm; yang ketujuh, pada primigravida berlangsung rata-rata 1,5 jam dan multipara rata-rata 0,5 jam. Yang kedelapan, pemantauan bagian psikologi kala 2. His menjadi lebih kuat, kontraksi selama 50-100 detik datangnya tiap 2-3 menit. Yang kedua, ketuban biasanya pecah pada kala ini ditandai dengan keluarnya cairan kekuningan, konyong-konyong dan banyak. 3. Pasien mulai mengejan. Yang keempat, pada akhir kala 2 sebagai tanda bahwa kepala sudah sampai di dasar panggul, perinem menonjol, vulva menganga, dan rektum terbuka. Yang kelima, pada puncak his, bagian kecil kepala nampak di vulva dan hilang lagi waktu his berhenti. Begitu terus hingga nampak lebih besar. Kejadian ini disebut kepala membuka pintu. Yang keenam, pada akhirnya lingkaran terbesar kepala terpegang oleh vulva sehingga tidak bisa mundur lagi. Tonjolan tulang ubun-ubun telah lahir dan subocciput ada di bawah symphysis disebut kepala keluar pintu. Yang ketujuh, pada his berikutnya dengan ekstensi, maka lahirlah ubun-ubun besar dahi dan mulut pada komisura posterior. Saat ini untuk primipara, perinem biasanya akan robek pada pinggir depannya karena tidak dapat menahan regangan yang kuat tersebut. Yang kedelapan, setelah kepala lahir dilanjutkan dengan putaran paksi luar sehingga kepala melinting, vulva menekan pada leher dan dada tertekan oleh jalan lahir sehingga dari hidung anak keluar lendir dan cairan. Yang kesembilan, pada his berikutnya
bahu belakang lahir, kemudian bahu depan disusul seluruh badan anak dengan fleks lateral sesuai dengan paksi jalan lahir. Yang ke-10, setelah anak lahir sehingga keluar, sisa air ketuban yang tidak keluar waktu ketuban pecah kadang-kadang bercampur darah. Yang ke-11, lama kala 2, pada prima 10 menit, pada multi 20 menit. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya, Winnie. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Teh Rizka, yaitu selanjutnya tentang kala 3. Nah, A. Pengertian. Apa sih kala 3 itu? Nah, jadi kala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Fase ini tidak berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Disebut dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Peregangan tali pusat terkendali atau disingkat dengan PTT dilanjutkan pemberian oksitosin untuk kontraksi uterus dan mengurangi perdarahan. Nah, tanda-tanda pelepasan plasenta diantaranya yaitu perubahan ukuran dan bentuk uterus. Uterusnya itu menjadi bundar dan uterus terdorong ke atas karena plasenta sudah terlepas dari segmen bawah rahim. Selanjutnya, tali pusat memanjang. Lalu, semburan darah tiba-tiba. B. Fisiologi kala 3. Segera setelah bayi dan air ketuban sudah tidak lagi berada di dalam uterus, kontraksi akan terus berlangsung dan ukuran rongga uterus akan mengecil. Pengurangan dalam ukuran uterus ini akan menyebabkan pengurangan dalam ukuran tempat melekatnya plasenta. Oleh karena tempat melekatnya plasenta tersebut menjadi lebih kecil, maka plasenta akan menjadi tebal dan mengkerut dan memisahkan diri dari dinding uterus. Sebagian dari pembuluh-pembuluh darah yang kecil akan robek saat plasenta lepas. Tempat melekatnya plasenta akan berdarah terus hingga uterus seluruhnya berkontraksi. Setelah plasenta lahir, dinding uterus akan berkontraksi dan menekan semua pembuluh-pembuluh darah ini yang akan menghentikan perdarahan dari tempat melekatnya plasenta tersebut. Sebelum uterus berkontraksi, wanita tersebut bisa kehilangan darah dari 350 sampai 360 cc per menit dari tempat melekatnya plasenta tersebut. Uterus tidak bisa sepenuhnya berkontraksi hingga plasenta lahir dahulu sebelumnya. Oleh karena itu, kelahiran yang cepat dari plasenta segera setelah ia melepaskan diri dinding uterus merupakan tujuan dari manajemen kebidanan dari kala 3 yang kompeten. C. Pemantauan kala 3. Pemantauan kala 3 dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, palpasi uterus untuk menentukan apakah ada bayi yang kedua. Jika ada, maka tunggu sampai bayi kedua lahir. Lalu yang kedua, menilai apakah bayi baru lahir dalam keadaan stabil. Jika tidak, maka rawatlah bayi segera. Setelah kala 3, lalu selanjutnya yaitu ada kala 4. A. Pengertian. Jadi, kala 4 ini dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Fase ini paling kritis. Mengapa? Karena proses perdarahan yang berlangsung. Masa 1 jam setelah plasenta lahir, pemantauan 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran plasenta. 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, perlu dipantau lebih sering. Observasi intensif karena perdarahan yang terjadi pada masa ini. Observasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tingkat kesadaran penderita.
Yang kedua, pemeriksaan tanda vital. Lalu yang ketiga, kontraksi uterus. 4. Perdarahan dianggap masih normal bila jumlah tidak melebihi 400 hingga 500 cc. Selanjutnya B. Fisiologi kala 4. Setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri kurang lebih dari 2 jari di bawah pusat. Otot-otot uterus berkontraksi. Pembuluh darah yang ada di antara anyaman-anyaman otot uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan perdarahan setelah plasenta dilahirkan. C. 7 langkah pemantauan yang dilakukan kala 4. Yang pertama yaitu ada kontraksi rahim. Kontraksi dapat diketahui dengan palpasi. Setelah plasenta lahir, dilakukan pemijatan uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. Dalam evaluasi uterus, yang perlu dilakukan adalah mengobservasi kontrak dan konsistensi uterus. Kontraksi uterus yang normal adalah pada saat perabaan fundus uteri akan teraba keras. Jika tidak terjadi kontraksi dalam waktu 15 menit setelah dilakukan pemijatan uterus, akan terjadi atonia uteri. Lalu yang kedua, perdarahan. Perdarahan ini dibedakan menjadi ada atau tidak dan banyak atau biasa. Yang ketiga, kandung kencing. Kandung kencing yaitu harus kosong. Kalau penuh, ibu diminta untuk kencing lebih dahulu. Dan kalau tidak bisa, maka lakukan kateterisasi. Kandung kemih yang penuh akan mendorong uterus ke atas dan menghalangi uterus berkontraksi sepenuhnya. Yang keempat yaitu luka-luka. Jahitannya baik atau tidak, ada perdarahan atau tidak. Evaluasi laserasi dan perdarahan aktif pada perineum dan vagina. 5. Uri dan selaput ketuban harus lengkap. 6. Keadaan umum ibu meliputi tensi, nadi, pernapasan, dan rasa sakit. Yang pertama yaitu A. Keadaan umum ibu. Periksalah setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi itu tidak stabil, maka pantaulah lebih sering. B. Pemeriksaan tanda vital. C. Kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri. Rasakan apakah fundus uteri berkontraksi kuat dan berada di bawah umbilicus. Periksa fundus 2-3 kali dalam 10 menit pertama. Setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan. Dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Nilai perluasan laserasi perineum. Derajat laserasi perineum terbagi atas. A. Derajat 1 meliputi mukosa vagina, forseti posterior, dan kulit perineum. Pada derajat 1 ini tidak perlu dilakukan penjahitan, kecuali jika terjadi perdarahan. B. Derajat 2 meliputi mukosa vagina, forseti posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Pada derajat 2 dilakukan penjahitan dengan teknik jelujur. Lalu yang C yaitu derajat 3 meliputi mukosa vagina, forseti posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksternal. Yang D, derajat 4. Derajat 3 ditambah dinding rektum anterior. Lalu selanjutnya itu E. Pada derajat 3 dan 4 segera lakukan rujukan karena laserasi ini memerlukan teknik dan prosedur khusus. Selanjutnya yaitu ada mekanisme persalinan normal. Nah, turunnya kepala dibagi dalam beberapa fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
masuknya kepala janin dalam PAP. A. Masuknya kepala janin dalam PAP, terutama pada pramigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, tetapi pada multivara biasanya terjadi pada permulaan persalinan. B. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagittalis, melintang menyesuaikan dengan letak punggung. Contohnya yaitu apabila dalam palpasi didapatkan punggung kiri, maka sutura sagittalis akan teraba melintang ke kiri atau posisi jam 3, atau sebaliknya apabila punggung kanan, maka sutura sagittalis melintang ke kanan atau posisi jam 9. Dan pada saat itu, kepala dalam posisi fleksi ringan. C. Jika sutura sagittalis dalam diameter antero-posterior dari PAP, maka masuknya kepala akan menjadi sulit karena menempati ukuran yang terkecil dari PAP. D. Jika sutura sagittalis pada posisi di tengah-tengah jalan lahir, yaitu tepat di antara simfisis dan promotorium, maka dikatakan dalam posisi sinklitismus. Pada posisi sinklitismus, os feritel depan dan belakang sama tingginya. E. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simplicis atau agak ke belakang mendekati promotorium, maka yang kita hadapi adalah posisi asinklitismus. F. Asynklitismus posterior adalah posisi sutura sagittalis mendekati simfisis dan os feritel belakang lebih rendah dari os feritel depan. G. Asynklitismus anterior adalah posisi sutura sagittalis mendekati promotorium, sehingga os feritel depan lebih rendah dari os feritel belakang. H. Pada saat kepala masuk PAP biasanya dalam posisi asinklitismus posterior ringan. Pada saat kepala janin masuk PAP akan terfiksasi yang disebut dengan engagement. Bagian kedua yaitu majunya kepala janin. A. Pada primigravida, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada tahap kala kedua. B. Pada multigravida, majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. C. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain yaitu fleksi, putaran, paksi dalam, dan ekstensi. D. Majunya kepala disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, 1. Tekanan cairan intrauterin. 2. Tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong. Ketiga, kekuatan mengejan. 4. Melurusnya badan bayi dan perubahan bentuk rahim. 3. Fleksi. A. Fleksi kepala janin memasuki ruang fanggul dengan ukuran yang paling kecil, yaitu dengan diameter subosifito bregmaticus, yaitu sekitar 9,5 cm, menggantikan subosifito frontalis ukurannya sekitar 11 cm. B. Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir PAP, serviks, dinding panggul atau dasar panggul. C. Akibat adanya dorongan di atas kepala, janin menjadi fleksi karena momen yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang menimbulkan defleksi. D. Sampai di dasar panggul, kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepalanya turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas
ke bawah depan. E. Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran paksi dalam. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Teh Yayah. Pengaruh perkembangan pasca lahir. Masa postnatal atau sesudah kelahiran. Postnatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir keluar dari kandungan, akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak. Masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Dalam masa postnatal atau sudah lahir, terdapat juga masa neonatus, yaitu dimulai pada waktu lahir sampai akhir minggu kedua setelah bayi lahir. Dan masa pertunatus yaitu berlangsung sejak bayi lahir sampai dipotong tali pusarnya. Sesudah dipotong tali pusarnya, bayi akan memasuki masa neonatus. Jadi, masa pertunatus ini sangat pendek sekali, sehingga dalam seluruh masa pertunatus biasa dianggap masa neonatus saja. Menurut sosiolog Windradini, dalam bukunya ada beberapa hal yang mempengaruhi penyesuaian neonatus, diantaranya 1. Sekitar dalam masa prenatal, kesehatan ibu dan keadaan ekonomi ibu selama mengandung sangat berpengaruh kepada bayi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oleh karena itu, harus benar-benar diperhatikan. Jika keadaan fisik dan emosional ibu yang baik akan membuat bayi dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan baik. Yang kedua, kelahiran. Mudah atau tidaknya bayi menyesuaikan diri juga tergantung pada kelahirannya. Bayi yang dilahirkan secara normal biasanya dapat menyesuaikan diri dengan cepat dengan kehidupan postnatal. 3. Prematuritas. Bayi biasa dibilang prematur apabila lahir sebelum waktunya. Biasanya bayi yang dilahirkan dengan cara prematur akan mengalami hambatan dalam masa postnatalnya. Keempat, sikap orang tua. Mudah atau tidaknya bagi dalam menyesuaikan dirinya setelah lahir juga tergantung dari orang tuanya, terutama ibu. Apabila ibu kesehatannya terganggu atau banyak pikiran, akan berdampak pada bayinya juga, sehingga dalam mengurus bayinya sikap ibu jadi kurang tenang. Dan biasanya juga orang tua yang baru pertama kali melahirkan akan merasa khawatir serta bingung dalam menghadapi ibunya, sehingga bayinya juga akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang. 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal diantaranya yaitu A. Pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor yang terpenting dan berpengaruh pada perkembangan anak. Apabila ibu mempunyai pengetahuan yang kurang tentang mengasuh anak, maka bisa berdampak kurang baik bagi anaknya kelak. Tetapi sebaliknya, jika ibu pengetahuannya banyak atau mengerti tentang cara mengasuh anak yang sesuai dengan psikologi, maka pertumbuhan dan perkembangan anak kelak akan baik. B. Gizi. Untuk tumbuh kembangnya anak sangat memerlukan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin, zat besi, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Semua itu harus diberikan dalam porsi yang cukup. Apabila kebutuhan gizinya kurang, maka akan menghambat tumbuh kembang si anak tersebut. C. Budaya lingkungan. Dalam hal ini masyarakat juga berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pola hidup lingkungan di sekitar, agar anak tetap berada pola hidup yang sehat. D. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila status ekonomi dalam keluarganya tinggi, maka kebutuhan si anak bisa cukup terpenuhi. Tetapi apabila status ekonomi keluarganya rendah, maka kebutuhan si anak belum bisa dikatakan cukup. E. Lingkungan fisik. Keadaan lingkungan yang kurang baik atau kurang sehat seperti kurangnya sinar matahari, kurangnya kebersihan, populasi udara yang terkena asap itu semua akan berdampak pada anak. F. Lingkungan pengasuhan. Pada lingkungan pengasuhan anak ini, interaksi ibu dengan anak sangat dibutuhkan. Interaksi ibu dengan anak akan menimbulkan keakraban dan anak nantinya akan terbuka kepada kedua orang tuanya dan mudah berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar. G. Stimulasi. Perkembangan pasti memerlukan stimulasi.
Pada perkembangan anak, stimulasi yang diberikan seperti misalnya memberikan mainan, keterlibatan ibu dan anggota keluarga yang lain terhadap kegiatan anak yang mendapat stimulasi terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Olahraga atau latihan fisik. Olahraga dapat memacu perkembangan anak karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan otot dan sel jadi anak tidak gampang sakit. Bayi baru lahir usia 1 bulan newborn biasanya berat badan 2,5 sampai 4,3 kg. Panjang badan 46 sampai 55 cm. Pada usia 1 bulan, bayi akan menggunakan beberapa ekspresi suara seperti tangisan, geraman, dan kicauan kecil untuk berkomunikasi. Balasan bunda terhadap cara komunikasi si kecil ini sangat baik untuk mendorong pertumbuhan bayi. 1. Pendengaran. Indera pendengaran bayi sebenarnya sudah berkembang sejak di dalam kandungan. Hanya saja pendengaran kian sensitif dan semakin sempurna. Bayi sudah bisa berpaling mencari arah suara dan merespon saat mendengarkan tepukan tangan. Bayi juga sudah bisa mengedipkan mata atau terkejut karena suara. 2. Penglihatan. Bayi juga mulai bisa mengikuti pergerakan objek dengan menggerakkan kepala dan mata. Namun, saat objek hilang, mereka juga tidak ingin anak akan ekstensinya lagi. Tak perlu khawatir jika mata bayi tampak juling karena ini adalah bagian dari cara fokus pandangan bayi. Motorik dan kesadaran bayi usia 1 bulan. Bayi usia 1 bulan belum menyadari dirinya adalah bagian terpisah dari orang lain. Pada usia ini, bayi akan menyadari keberadaannya tangan dan kaki yang bisa digerak-gerakan. Kontrol kepala juga masih lemah, namun bayi sudah bisa sekali menegakkan kepala atau menggerakkan dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Bayi juga bisa refleks menggenggam jemari bunda, walaupun tidak sangat erat. Bayi usia 2 bulan, berat badan bayi biasanya 3,4 sampai 5,7 kg. Panjang bayi 51 sampai 58 cm. Pada usia sekitar 4 sampai 6 minggu, bunda mungkin sudah mulai sering melihat si kecil tersenyum lebar. Apabila pertumbuhan dan perkembangan yang dialami bayi pada tahapan usia ini. 1. Penglihatan. Perbedaan warna kian jelas bagi bayi dan umumnya sangat menyukai kontras warna. Primer yang terang dan jelas. Bayi ini juga gemar melihat pola dan gambar yang berukuran besar dan kontras. Penglihatan si kecil dalam usia ini sudah mulai berkembang dan jarak pandangnya bertambah sekitar 60 cm. 2. Pendengaran. Si kecil semakin pintar mengenali dan membedakan suara-suara di sekitarnya. Sering-seringlah bernyanyi dan mengajaknya mengobrol karena suara bunda punya efek menenangkan yang akrab di telinganya. B. Motorik dan kesadaran bayi usia 3 bulan. Dengan berat badan rata-rata 5 kg dan panjang hingga 58 cm, koordinasi gerakan bayi semakin mulus dan lancar. Saat ini si kecil sudah mempunyai refleks menarik. Ia mencoba meraih benda di sekitarnya dan mengibaskan tangan. Bayi juga sudah bisa menyepak saat dibaringkan. Bayi usia 3 bulan, berat badan bayi 4,4 sampai 7 kg. Panjang badan bayi 54,7 sampai 62,2 cm. 1. Indra peraba. Perkembangan indra peraba pada bayi semakin baik pada usia 3 bulan. Ini merupakan momen tepat untuk memperkenalkan berbagai tekstur kepada si kecil. Hadirkan mainan dengan jenis material berbeda. 2. Memahami sebab akibat. Pemahaman bayi juga berkembang pesat saat memasuki usia 3 bulan. Saat ini si kecil mulai memperhatikan efek sebab akibat di sekelilingnya. Misalnya, mainan yang dipukul akan jatuh dan sebagainya. Jaringan di otaknya sedang saling terhubung seiring penemuan-penemuan barunya tentang dunia di sekitarnya. C. Motorik dan kesadaran bayi usia 4 bulan. Pada usia ini, bayi sudah lebih kuat menyangga kepalanya dan berusaha berguling ke kanan dan ke kiri. Kemampuan motorik si kecil juga semakin kuat dan semakin baik dalam menggerakkan tangan dan kaki. Pada usia ini, bayi sudah mulai bisa menggenggam mainan. Bayi usia 4 bulan, berat badan bayi 5,6 sampai 8,6 kg. Panjang badan bayi 60,5 sampai 67,8 cm. 1. Indra peraba. Bayi semakin gemar bermain tekstur. Ia mulai mengenali perbedaan tekstur kasar, lembut, dan kerut. Pada usia ini, si kecil akan mulai memasukkan benda-benda ke dalam mulut dan menangis jika
pleset karena memukul wajah sendiri. 2. Penglihatan. Penglihatan bayi saat usia 4 bulan sudah jauh lebih berkembang dibandingkan bulan pertamanya. Si kecil ini sudah bisa melihat sekeliling ruangan. Namun bayi tetap masih lebih suka melihat benda berjarak dekat. Jika bayi terlihat sering mengernyitkan dahi atau memicingkan mata, Bunda bisa konsultasikan kesehatan matanya ke dokter. D. Motorik dan kesadaran bayi usia 5 bulan. Si kecil mulai mengenali kaki sebagian dari tubuhnya. Saat ini, ia mulai senang mengangkat kaki dan memain-mainkan jari jemari kakinya. Si kecil juga akan semakin sering menggerak-gerakkan tangan sambil memperhatikannya. Bayi usia 5 bulan, berat badan bayi 6,1 sampai 9,2 kg, panjang badan bayi 61,9 sampai 69,9 cm. 1. Indra perasa. Bayi di usia ini sudah suka memasukkan tangan ke mulut karena bagian indera pengecapnya semakin berkembang. Karena itu, pastikan semua benda di sekitar si kecil selalu terjaga kebersihannya. Hindari barang-barang yang bisa berbahaya bagi bayi bergeletakan di sekitar si kecil. 2. Penglihatan. Bayi kini sudah bisa melihat seluruh objek, termasuk benda kecil dan benda yang bergerak. Persepsi eksistensi objek yang sebelumnya belum dipahami, kini mulai perlahan-lahan akan dimengerti si kecil. Mereka tahu jika benda diletakkan, benda itu tetap akan ada saat mereka kembali. Motorik dan kesadaran bayi usia 6 bulan. Si kecil semakin menunjukkan kepedulian dengan dunia sekelilingnya. Si kecil akan tertarik melihat benda kecil dan mencoba meraihnya. Selain itu, pada usia ini bayi cukup kuat untuk mengangkat kepalanya ke posisi duduk. Bunda bisa membantu dengan memegang tangan si kecil dan menariknya ke posisi duduk. Bayi usia 6 bulan, berat badan bayi 6,4 sampai 9,7 kg. Panjang badan bayi 63,6 sampai 71,6 cm. Pada setengah tahun usianya, pemahamannya terhadap dunia sekitarnya semakin bertambah. Bunda bisa memberikan stimulasi untuk menarik minatnya seperti gambar, mainan, atau membacakan buku. Selain itu, interaksi seperti mengajak bayi berbicara atau mengobrol juga dapat semakin mengembangkan kemampuan linguistiknya. 1. Indra peraba. Bayi usia 6 bulan semakin tertarik dengan variasi tekstur. Ia akan menunjukkan ketertarikan untuk merasakan gerakan air, meremas kertas hingga menyentuh rerumputan. 2. Penglihatan. Setelah dapat melihat jelas benda-benda besar dengan pola kontras, kini si kecil akan mulai tertarik melihat benda-benda kecil. Ia akan menunjukkan ketertarikan terhadap aksesori yang Bunda kenakan atau detail pada mainannya, seperti hidung boneka. Hal ini ia tunjukkan dengan fokus melihat suatu benda, kemudian mencoba meraihnya. Motorik dan kesadaran. Si kecil kini sudah mampu duduk tanpa bantuan Bunda. Ia juga sudah bisa merangkak, bahkan mencoba berdiri dengan bantuan pegangan. Saat dibaringkan tertengkurap, bayi akan menggunakan tangannya untuk mengangkat bagian atas serta menarik lututnya ke depan untuk bertumpu. Kemampuan linguistiknya pun semakin maju. Ia akan semakin senang mendengar dan menanggapi celotehan Bunda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.